Program perlindungan generasi anak bangsa hadir ke ruang dengar Anda dan kami akan berbagi, kita akan berdiskusi bersama-sama dengan Anda tentunya Hardliner. Bagaimana kalau anak ini menjadi korban ataupun menjadi pelaku tindak pidana, bantuan apa yang bisa anak ini dapatkan ya Hardliner. Jangan kemana-mana, Anda tentu saja bisa bergabung dengan kami, berinteraksi bersama kami di WA 0819269000. Saya ulang 0819269000. Nanti kita juga akan bisa berinteraksi dengan narasumber kami yang ada di studio. Bagaimana apabila anak adalah korban ataupun pelaku tindak pidana bisa mendapatkan bantuan seperti apa? Nanti kita akan berdiskusi bersama. Sudah hadir di studio kami ada praktisi hukum Bapak Hasudungan Manurung SHMH. Selamat sore Pak Hasudungan Manurung, salam perasa. Selamat sore Hardliner, Pak Le, salam perasa. Iya, terima kasih sudah hadir di studio. Dan juga ada seorang ibu yang luar biasa begitu memperhatikan tentang ramah anak, di mana-mana selalu menyuarakan ramah anak. Ayo Radio Hardline supaya menjadi radio ramah anak. Beliau adalah Ibu Haryati PH, penginisiasi gerakan ramah anak. Ya, selamat sore, salam perasa Bu. Salam perasa. Nah, Hardliner ada juga yang spesial hari ini karena kami selalu dalam perbincangan kami memberikan yang spesial buat Hardliner. Ada seorang narasumber kami juga bisa bergabung pada hari ini di Studio 2 Heartline Center ya. Beliau adalah Bapak Sahat Poltak Sialagan SHMH, seorang praktisi hukum juga. Selamat sore Pak Sahat. Selamat sore Pak Le, salam perasa, salam perlindungan anak. Ya, terima kasih ya Pak Saat mau bergabung dengan kami di perbincangan topik kita nih. Sebelum kita masuk di dalam diskusi, mungkin saya juga mau kenal lebih jauh karena tadi sepertinya perkenalannya baru sebentar nih. Pak Saat, silakan ceritakan kepada kami Hardliner, Pak Saat nih sebagai praktisi hukum, kegiatannya atau bagaimana, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Le, salam Hardliner. Terima kasih buat Bu Hart yang telah memberikan kesempatan buat kita untuk berbagi terkait anak. Saya praktisi anak yang banyak terlibat dalam perlindungan anak, khususnya anak korban gitu. Saya advokat yang diamanatkan oleh pasal 18 tadi, anak harus dilindungi, anak harus diberikan kesempatan untuk mempunyai masa depan yang lebih baik lagi dan bukan untuk penghukuman gitu. Jadi dalam keseharian saya mengambil bagian itu Pak Li untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Jadi kadang-kadang suatu hal juga yang kita sebagai orang dewasa, Bapak bisa merasa juga adanya orang yang mesti memberikan satu perlindungan, tapi ini tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang terpandang justru melakukan pelecehan atau suatu hal yang membuat masa depan anak jadi rusak gitu ya Pak ya. Betul Pak Ali, justru di situ kita pengalaman kita dalam menangani kasus anak justru pelakunya adalah orang-orang terdekat. Nah, dalam sosialisasi yang kita lakukan dengan JPAB, dengan PPHKI, kita selalu mensuarakan tetap kita harus aware gitu. Kasus anak ini sering sekali dilakukan oleh orang-orang terdekat, guru lesnya sendiri atau om dan paman dan orang-orang terdekat, bahkan gurunya gitu. Jadi kita harus tetap aware di situ, Pak. Baik. Nah, itu Hardliner Pak Saat Poltak Sialagan SHMH, praktisi hukum, dan beliau juga advokat dan lebih banyak fokus di dalam pembelaan kepada korban-korban anak-anak yang menjadi korban di dalam memberikan perlindungan bagi mereka ya. Oke, nah Pak Hasudungan, kita kan berbincang bahwa anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana, ini bisa korban, bisa juga dia yang melakukan gitu ya, berhak mendapatkan bantuan nih. Bagaimana memaknai Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 18 ini Pak Hasudungan? Baik, memang pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini ada beberapa pasal yang fokus kepada bagaimana memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, ya Pak Le ya. Tadi saya juga pernah mengunjungi Pak Poltak sedang mendampingi di Polda Metro Jaya terhadap 3 anak itu yang menjadi korban yang dilakukan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Nah, ini anak yang didampingi oleh Pak Poltak ini 3 orang anak ya. Masih remaja ya Pak ya? Ya, laki-laki. Laki-laki oleh laki-laki ini
luar biasa sekarang ya. Bagaimana anak ini harus dilindungi oleh kita, baik dia sebagai korban, ya, karena anak ini bermartabat, dia harus dilindungi. Bahkan undang-undang perlindungan anak itu kan ada anak-anak ini harus dilindungi dari kekerasan, dari segala macam yang membuat anak-anak ini menjadi tidak dihargai harkat martabatnya, seperti itu. Justru oleh banyak yang tadi Pak Poltak bilang oleh orang dewasa. Nah, dalam undang-undang perlindungan anak ini ya, saya sedikit pengantar bahwa yang minggu yang sebelumnya itu kalau anak ini sebagai anak yang dirampas kebebasannya, ia berhak juga mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Baik dari proses hukum tadi sempat ngobrol ya, dari penyidikan ya. Nanti kalau proses hukum itu kan pra penuntutan bahkan sampai ke persidangan maupun pelaksanaan daripada proses penegakan hukum itu. Ya, jadi anak ini juga berhak, mempunyai hak. Dan kemudian memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Dan kemudian anak ini juga berhak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan, anak yang objektif dan tidak memihak. Jadi ini yang minggu lalu kita ceritakan, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak juga dirahasiakan. Nah, ini lebih detail lagi nih. Hari ini. Ya, lebih detail lagi. Jadi dalam pasal 18 ini anak yang menjadi korban ya atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan hukum ini ya tentunya nanti bisa dijelaskan oleh Pak Poltak pengalamannya bagaimana mendampingi di kepolisian, apa sih yang menjadi urgensinya sehingga anak itu juga harus mendapat bantuan pengacara misalnya. Ya, atau dia anak sebagai korban, dia sebagai korban kan nanti diminta juga Pak menjadi saksi baik di penyelidikan maupun juga di pengadilan. Itu dia berhak dapat pendampingan juga oleh dari perlindungan anak ya. Nanti minggu lalu saya juga ada anak yang menjadi korban, ini didampingi Pak untuk memberi keterangan di depan pengadilan supaya juga ya mengingatkan semua baik penasihat hukum ya daripada pelaku maupun juga dari jaksa maupun juga hakim, ini loh anak ini harus dilindungi. Seperti itu Pak. Bantuan hukum seperti itu, bantuan pengacara, bantuan lainnya seperti konseling, psikolog ya kan, atau bila perlu bantuan-bantuan nanti bisa dijelaskan juga oleh Pak Poltak yang praktisi ya, bagaimana kalau anak itu memang mungkin sulit hadir dengan berbagai faktor kesehatan, psikologi, apa bisa secara Zoom, Google Meet ya kan. Seperti itu. Itu yang kita mau diskusikan lebih detail lagi Pak Le. Oh, mungkin sebelum kita ke Pak Saat Poltak Sialagan ya, Ibu Haryati mungkin ada pandangan tertentu Bu terhadap memaknai Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 18 kali ini. Ya. Kalau kita melihat pasal 18 ini jelas bahwa kerangka besarnya itu kita ingin melindungi anak. Karena anak itu benar-benar sebagai manusia yang utuh, yang punya martabat, tadi sudah disinggung Pak Hasudungan. Anak ini kalau dilihat dari segi martabatnya tidak pernah berkurang sekalipun dia menjadi korban atau pelaku. Martabat itu melekat dalam diri seorang manusia termasuk anak. Ini yang perlu kita ingat kalau kita melihat undang-undang ini dari perspektif anak dan perlindungan anak. Yang kedua, ketika kita melihat undang-undang ini, kita sedang juga diperhadapkan sebuah fakta, anak itu rentan dari segi sosial ya. Anak itu rentan, siapapun orang dewasa harus melindungi. Itu yang mau disampaikan pesannya. Dimanapun anak, termasuk apalagi ini kasusnya ada di katakanlah sudah di ranah pengadilan, harus ada yang melindungi. Nah ini yang mau
sampaikan secara khusus. Kenapa dilindungi? Karena anak dalam masa tumbuh kembang. Yang masa tumbuh kembang seorang anak itu tidak pernah akan terulang. Ini 3 pesan ini, kalau kita memiliki perspektif seperti itu, pasti orang dewasa, orang juga yang ada di lingkaran pengadilan, ya, ketika anak itu menjadi korban atau menjadi pelaku, pasti punya hati untuk melindungi. Begitu kira-kira Pak Terima Sahat. kasih. Ya, Pak Saat, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasudengan dengan Bu Haryati ya. Kalau Pak Saat sendiri melihat Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 18 ini bagaimana? Fakta-fakta di dalam lapangan apakah sudah begitu sesuainya dengan undang-undang ini, atau Anda mau berbagi tentang profesi Anda yang melindungi anak-anak, ataupun juga mungkin pengalaman anak itu yang justru menjadi pelaku, Pak? Baik, ini Pak Li mau mengadu domba kita tentang praktisi sama secara tertulisnya ini. Tapi memang itulah Pak, adanya kesenjangan antara dasolen sama dasen itu kan selalu ya, apa yang kita cita-citakan sama praktiknya, dan itulah tugas kita sebagai praktisi dan sebagai bentuk tanggung jawab saya gitu ya Pak Li. Saya kebetulan juga pengajar di bidang PKPA, pendidikan profesi hukum. PKPA itu pendidikan khusus advokat. Saya meminta kepada ketua kami Pak Jo Tobing untuk, Pak, saya tolong kasih materi SPPA. Nah, dari materi yang ada di PKPA calon-calon advokat itu enggak ada Pak. Hanya DPC Pradi Jakarta Timur saya minta untuk ngasih materi tentang sistem peradilan pidana anak. Kenapa Pak? Di satu titik nadir memang advokat itu kalau yang mau ngurusin anak itu sangat nggak ada cuannya Pak, kan gitu. Capeknya iya, siap ditelepon kapanpun, siap keluar duit sendiri untuk menjalankan setiap LP ini. Nah, apakah sudah sesuai? Kalau perlindungannya sudah ada tapi masih jauh Pak. Sehingga kalau kita menunggu pemerintah untuk supaya ini terlindungi anak, rasa-rasanya kok masih jauh. Sehingga yuk saya ajak nih para advokat muda itu, ayo kita ambil bagian deh. Karena kita saat ini ada, saya seusia hampir 40, itu adalah saya yang kemarin tuh anak-anak gitu. Jadi masa depan kita Indonesia ke depan 20 tahun lagi itu ditentukan oleh anak-anak yang sekarang masih TK itu. Nah, artinya kekuatan negara ini ditentukan oleh nasib anak saat ini gitu. Sehingga apakah perlindungan anak sudah sangat baik? Belum Pak. Dan inilah hadirnya kita. Dalam pengalaman kami, saya pernah bersurat ke Mahkamah Agung karena ada bantuan hukum pro bono yang saya advokasi. Seorang anak perempuan 5 tahun itu dilecehkan oleh pelaku orang dewasa yang itu adalah pimpinan orang tuanya. Jadi karena memang nggak ada biaya, dia nggak sekolah, diikut mamanya catering di rumah produksi. Nah, disitulah terjadi tindakan pelecehan itu. Sudah 6 bulan di Polres Jakarta Selatan itu tidak bergerak. Karena apa? Saksi, kalau dalam kasus anak ini pasti nggak ada saksi Pak. Kalau ada saksi berarti dia melakukan pembiaran terhadap tindak pidana itu, yang menyaksikan itu juga ikut turut serta. Artinya tidak melindungi hak-hak anak itu. Sehingga dalam perjalanannya kembali kita sering diskusi sama senior kita, Bu Har, Pak Sudung, Pak Frederick, gimana caranya ya? Kita harusnya kita diberikan hikmat untuk akhirnya kita jujur aja Pak, kita pakai media. Kita pakai media, terus kita dorong itu Kapolresnya, akhirnya bisa kok ditangkap gitu. Setelah ditangkap saya monitor sampai kita dampingi ke P2TP2 apa itu yang di Jakarta Timur. Memang dari sisi visum gratis. Sudah disiapkan ahli psikologis untuk cara dia mem-BAP anak itu unik Pak. Tidak boleh berhadapan apakah adik sehat, tidak boleh. Itu harus tim penyidik menggunakan alat peraga, apakah boneka, kan sulit tuh. Dia sambil menerangkan apanya dek yang diiniin. Apalagi ada istilah-istilah di rumah yang bukan pakai istilah alat kelamin, tapi ada sembongnya begitu, maaf ya Bu ya. Itu yang cara-cara itu yang cara menggalinya harus ada keahlian khusus. Sehingga apakah sudah berjalan dengan baik? Belum, tapi sudah lebih baik lah gitu. Sehingga pengalaman kami dalam pemeriksaan ini, saya pernah suratin Mahkamah Agung itu. Jadi di dalam putusannya yang ada di website, nama anak itu muncul
Nama lengkap anak. Jadi kalau kita search putusannya, pelecehan kasus anak ini muncul, saya protes. Saya suratin sampai Mahkamah Agung, satu pun surat saya tidak berbalas dari 10 surat. Tapi puji Tuhannya Bapak Ibu, pas saya cek sekarang udah nggak ada lagi nama itu, jadi langsung dibikin anak korban. Nah itu Undang-Undang Perlindungan Anak bilangnya begitu. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mintanya memang begitu. Anak anak korban. Kalau anak pelaku, anak berkonflik dengan hukum. Jadi walaupun saya nggak, istilahnya saya bapernya, kok nggak dijawab surat saya. Tapi pas saat saya lihat, oh berarti ada juga efeknya. Nah tadi bicara sama Bu Har, kalau ngurusin anak kita harus siap lah, nggak populer gitu. Iya. Ya, kalau misalnya kita pengalaman saya di Polres Tangsel, kita mem-BAP anak sebagai korban, ditanyain di ruang yang rame-rame, yang di sana ada kasus pencurian gitu misalnya. Iya. Kan anak trauma. Saya minta, Pak, nggak bisa begini. Kalau nanti anak-anak ini tidak dilindungi, nanti Bapak rame. Sampai saya bilang ke penyidiknya, Pak, banyak loh karena kasus anak pindah, bahkan kena propam. Akhirnya kan begitu. Akhirnya dibawa ke ruang kanit dan itu di BAP di situ. Nah, inilah yang saya minta, ayo teman-teman, kita masih sedikit sekali, apalagi teman kerja saya Pak, yang Pak Aris Merdeka kemarin kan sudah Tuhan panggil ya. Masih banyak yang harus peduli seperti beliau terhadap perlindungan anak. Bu Har, kita berapa kali pertemuan di Justice Conference selalu bicara tentang anak. Yang kami bicarakan kalau bertemu pasti gimana nih Pak ya? Kok gini ya Pak ya? Anak begini ya. Kota layak anak, gereja layak anak, itu aja yang disampaikan Pak. Gitu Pak Li. Iya, menarik ya. Ternyata Pak, saat ini Tuhan taruh ada satu hati untuk melayani anak-anak gitu. Walaupun mungkin dari sisi komersial Bapak adalah seorang profesi kan. Profesi itu biasanya memang sangat sah sekali mendapatkan upah dari pekerjaannya. Tapi ini memang mau kepada anak karena ada hati supaya anak ini ya itu punya satu masa depan ya, untuk bisa juga masa depannya baik dan lain-lain. Nah menarik tadi kan Pak Said sampaikan kepada kita gitu bahwa ketika lihat polisi memproses atau menyidik di tempat yang lebih ramai dan lain-lain, saya terpikir bagaimana bisa ada seorang advokat datang ke sana. Ceritanya bagaimana Pak Saad bisa ada tiba di sana supaya kita bisa tahu ketika ada anak baik dia berkonflik gitu ya, ataupun juga dia seperti tadi yang Bapak sampaikan korban gitu, itu bisa dapat bantuannya mendatangkan seorang advokatnya itu siapa yang hubungin? Apakah dari pihak polisi atau dari pihak anak atau bagaimana Pak? Baik Pak, pertanyaannya yang mantap. Jadi kebetulan saya mendampingi anak korban Pak, yang dia dianiaya oleh ibu tirinya gitu. Yang sekarang dia diasuh oleh bibinya gitu kan. Nah, awalnya kok anak ini trauma, asal dengar kata mama dia nangis gitu kan. Kita coba gali, ternyata sering dikurung di kamar mandi. Kalau dia misalnya makannya agak lambat, dikurung di kamar mandi, dibilang ini kecoa, dimatiin lampu, dan sering juga dipukul gitu ya. Tapi pukulan-pukulan itu kan tidak berbekas karena sudah sering gitu. Tapi apa yang bisa membuktikan itu? Ya kita harus masuk ke penyelidikan dulu Pak, laporan polisi. Pada saat saya bawa, sebelumnya 2-3 kali saya gali dulu. Kan kita punya feeling ya Pak ya, ini anak jujur apa enggak. Di saat dia dalam keterangannya dan konsisten, dan kita coba untuk menuliskan konsisten, keyakinan saya kayaknya dugaan tindak pidana ini ada. Saya konseling ke beberapa praktisi anak. Oh iya Pak, begini. Bahkan kita bawa ke Komnas Anak, hasil in-depth interviewnya, dia mengatakan kesimpulannya anak ini trauma. Sehingga hasil in-depth interview itulah kami bawa ke Polres Tangsel. Nah pada saat di sana kok ramai sekali. Nah pengalaman kami yang paling terbaik untuk penanganan anak itulah Polres Jakarta Timur. Karena tempatnya itu lucu-lucuan gitu Pak, ada gambar harimau. Nggak boleh berhadapan kayak kita BAP, apakah adik sehat? Nggak bisa, dia harus dikasih senyaman dia. Di saat dia bilang aku mau main, jadi di PPA itu banyak coklat Pak, banyak boneka. Nah itu yang kita lihat, dan percontohan itu adalah Polres Jakarta Timur. Kalau Polres yang lain saya belum menemukan. Jadi kenapa saya datang ke Polres Tangsel tadi Pak? Karena saya mendampingi anak sebagai korban gitu.
berarti juga perlu sosialisasi kepada semua orang ya, baik si korbannya dia bisa mengerti ada satu pendampingan, itu yang bantuan yang bisa kita berikan gitu ya. Dan juga mungkin melalui siaran hari ini Pak Poltak juga bisa berharap semua unit-unit kantor-kantor polisi juga bisa semakin meningkat juga ya di dalam pemeriksaan anak gitu ya. Betul, Pak. Tapi itu Pak, bukan lucu loh Pak, itu ruangan itu memang dunia anak. Itu dunia iya. Itu bukan lucu. Bagi anak itu nyaman sekali ya Bu Haryati ya. Betul. Sehingga kan nggak ada lawyer yang pakai toga di situ juga gitu loh, harus pakai baju biasa yang anak tidak takut. Gitu. Itu juga ketika tadi disampaikan oleh Pak Saad juga bahwa teknik bertanya kepada anak juga itu sesuatu hal yang perlu keahlian khusus juga ya Pak, perlu biasa juga dalam menangani kasus-kasus anak begitu ya. Betul, Pak. Ya. Itu tadi karena kita memang ada pendidikannya juga, Pak ya. Kebetulan saya dididik itu bersama jaksa anak, hakim anak, dan polisi anak. Itu kita dididik 2017. Dan ya kalau kita bisa belajar tapi tidak dipakai, itu yang susah Pak. Jadi karena memang sering kita trial and error, misalnya cara wawancara gimana sih kita naik senior, Bu kok kayaknya saya nggak yakin ini ada, takutnya nih ya tetap aja Pak ada keraguan itu, jangan-jangan dia memang nggak ada dugaan itu gitu kan. Tapi kita coba gali lagi dari sisi, nah ternyata dia konsisten dan kita punya menarik satu kesimpulan, oh dia ini korban nih, tinggal nanti biar ahlinya psikologi Pak. Jadi nggak saya ambil nanti ranahnya ahli psikologi. Iya. Dan menurut Ibu bagaimana Bu? Apakah ada tambahan lain dari contoh kasus yang dibawakan oleh Pak Saad sebelum nanti kita break dan kita akan masuk lagi ke sesi kedua? Iya. Tambahannya memang kan kita udah tahu datanya ya, bahwa data itu kan naik terus gitu ya, tentang anak yang ada di ranah pidana ini. Sedangkan yang LPKA itu baru ada 33 itu LPKA-nya, dan Pak Saad tadi bilang bahwa di ruang prosesnya ya di pengadilan itu ruangan yang memang nyaman bagi anak, untuk anak itu mendapatkan bantuan hukum itu belum semua ya. Mungkin itu baru sebagian kecil ada di Indonesia ini, bagaimana ya. Jadi melalui ranah media kita siaran ini, supaya ayo dong gitu ya, ini anak ini masa depan bangsa, mari juga berikan yang terbaik bagi anak-anak sekalipun anak ini ada di ranah pidana. Ya, baik, terima kasih. Hardliner, menarik sekali ya kalau saya hari ini mendengar bahwa anak memang sebaiknya tidak mendapatkan hukuman, oleh karena itu perlu usaha daripada kita semua. Kemudian juga di sini para praktisi hukum juga Ibu Haryati sebagai penginisiasi Gerakan Ramah Anak juga barusan menyampaikan ada hal-hal yang kita mesti perhatikan di dalam menangani anak, apakah dalam hal anak sebagai korban, apakah anak sebagai pelaku. Itu ternyata banyak hal yang perlu kita tahu dan perlu bagian daripada media juga supaya bisa menyampaikan ke banyak orang, supaya kita juga bisa sama-sama mengerti bagaimana menciptakan sebuah generasi anak yang benar-benar disampaikan oleh narasumber kami bermartabat. Jangan kemana-mana Hardliner, kita dengarkan satu lagu dulu yuk. Nanti kita kembali setelah satu lagu yang berikut ini. Salah satu faktor penentu kesuksesan bisnis Anda adalah lokasi yang tepat. Heartland Center, gedung berlantai 5 yang berlokasi di jalur bisnis yang padat dan strategis, dikelilingi oleh berbagai sektor pendidikan, perumahan, dan sentra bisnis di kawasan Lipo Village, Karawaci. Cocok bagi Anda yang ingin mengembangkan usaha minimarket, retail, ataupun perkantoran modern. Dengan konsep asik,
aman, sehat, irit, dan keren. Berdesain artistik modern, didukung fasilitas keamanan 24 jam, dan area parkir untuk lebih dari 100 mobil. Tersedia sarana kesehatan berupa fasilitas fitness center yang lengkap, juga tersedia lift, serta akses turun naik menapaki tangga. Salah satu faktor penentu kesuksesan bisnis Anda adalah lokasi yang tepat. Heartland Center, gedung berlantai 5 yang berlokasi di jalur bisnis yang padat dan strategis, dikelilingi oleh berbagai sektor pendidikan, perumahan, dan sentra bisnis di kawasan Lipo Village, Karawaci. Cocok bagi Anda yang ingin mengembangkan usaha minimarket, retail, ataupun perkantoran modern. Dengan konsep asik, Oke, itu tadi Jangan Menyerah dari The Massive menemani kita di dalam perbincangan program perlindungan generasi anak bangsa Heartliner. Dan kita berbincang hari ini seputar Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 18, yaitu setiap anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan juga bantuan lainnya, Heartliner. Ya, dan kita menghadirkan narasumber-narasumber yang memang punya hati untuk berbagi tentang perlindungan anak ini. Ada Bapak Hasudungan Manurung SH MH, seorang praktisi hukum, ada Ibu Haryati PH, penginisiasi Gerakan Ramah Anak, dan juga ada Pak Saat Poltak Sialagan SHMH, seorang advokat juga untuk perlindungan anak ini. Nah, Heartliner, tadi kita sudah berdiskusi bahwa setiap anak memang yang menjadi korban ataupun yang menjadi pelaku diberikan bantuan. Kita sudah berdiskusi dan kita akan melanjutkan di sesi kedua ini ya. Nah, tadi kan Pak Saat bercerita anak yang menjadi korban. Saya hari ini khusus Pak melihat dari internet ada anak yang menjadi pelaku. Kasusnya adalah dia di sebuah sekolah menengah, anak 15 tahun, dia kedapatan ataupun terbukti mencuri barang-barang laptop kemudian handphone gitu. Kemudian tindakannya dilaporkan kepada tentunya pihak yang berwajib. Nah, bagaimana bisa disampaikan tentang aspek-aspek kejadian-kejadian yang seperti ini gitu. Mungkin dari Pak Hasudungan Manurung bisa menyampaikan aspek-aspek apa aja nih seperti kasus ini. Jadi Pak Le, tadi Pak Poltak menceritakan bagaimana terhadap korban itu juga bisa aja mindset dari aparat kepolisian ini
masih belum seperti yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Apalagi terhadap pelaku juga nih, Pak. Ya, jadi kalau tadi kan suara kepada yang di ruangan yang sama, ya, akhirnya dipisahkan. Ya. Artinya ada mindset yang kita perlu sama diskusi lah dengan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, jaksa maupun kehakiman ya. Nah, tentunya udah lebih baik ya, udah lebih baik walaupun belum ideal, Pak. Jadi terhadap pelaku ini yang menurut saya udah mulai ada lebih baiknya, ada upaya untuk mediasi, Pak. Ya, ini yang perlu ditingkatkan lagi menurut saya, karena saya berapa kali kan cerita anak yang pelaku pencurian itu yang seperti ini juga, yang di rumah kosong ya, karena beberapa ya mereka. Kalau ini tentunya kan ada ini kejadiannya ini kan di sekolah ya, Pak ya. Nah, ini di sekolah ini kan ada guru yang berapa jam ada bersama mereka ya, seperti itu ya. Jadi tentunya perlu juga edukasi terhadap guru bahwa anak ini juga tadi Bu Haryati saya sependapat ada hak yang melekat. Artinya apa? Walaupun dia sebagai pelaku, yang melekat ini tidak bisa dikesampingkan, Pak. Ya, ini perlu kita sepaham dulu, baik oleh guru juga, bahwa anak ini juga bermartabat. Tadi dia juga rentan. Mungkin ada faktor-faktor ya. Cara menginterogasinya juga tadi Pak Poltak udah sampaikan. Makanya saya respect sekali nih, kayaknya nih anak binaannya Pak Aris Merdeka Sirait nih Pak Poltak ini. Ya kan? Ya, kita turut berduka cita ya, Pak ya. Beliau sudah berpulang dan ada orang-orang penerusnya seperti Pak Poltak ini. Karena nggak mudah, Pak. Ya, bagaimana guru ini bisa juga harus memahami cara menginterogasinya, jangan kayak di kepolisian aja upayakan untuk lebih baik ya kan. Bagaimana menginterogasinya, kata-kata, pemilihan katanya. Jangan ada kata-kata langsung pasal, Pak, pencurian, ya kan? Itu kan udah pasal-pasal yang udah menjurus, Pak, ya kan? Nah, ini yang perlu kita rubah, Pak, dari lembaga pendidikan juga. Bagaimana bahasa yang lebih manusiawi lah. Ya, kamu ada apa misalnya? Ini saya mau belajar nih sama Pak Poltak nih, karena dia udah belajar sama polisi anak, jaksa anak, hakim anak. Gak mudah, Pak, itu, Pak. Pemilihan katanya. Jadi ini Pak, benar Pak, hak anak ini melekat, Pak. Dia dalam konvensi anak anti diskriminasi juga. Dia juga hak tadi di dalam ruangan polisi juga. Ya, rekreasionalnya ada juga, Pak. Jadi ada coklat. Oh, di keren juga nih. Jadi boneka, memang hak anak ada boneka, fun gitu. Memang ya hidup ini kalau fokus ke masalah bisa stres, Pak. Tapi ada fokuslah ke penyelesaian. Fokuslah kepada hak yang melekat pada anak. Itu yang menurut saya. Dan akhirnya Pak polisian pada waktu itu saya cerita bisa ada mediasi, Pak Poltak. Jadi akhirnya anak ini berapa orang, 4 orang itu keluar, Pak. Tadinya dikurung di dalam ruangan jeruji yang bersama dengan yang lain-lain. Tapi akhirnya Babinsanya di daerah Polsek Kebenjuruk itu bagaimana coba menyelesaikan, akhirnya bisa keluar. Inilah yang Pak Poltak mungkin memberi harapan buat Pak Poltak terus mengadvokasi pelindungan anak, karena nggak sia-sia ada juga yang udah mulai merubah mindsetnya. Jadi tadi kita bicara dengan Pak Poltak, Bu Haryati, kayaknya perlu nih kita sambangi kepolisian, kejaksaan untuk terhadap pelaku juga ada hak yang melekat, Pak. Begitu, Pak. Kalau Pak Poltak melihat bagaimana dari kasus yang tadi mencuri, apakah hanya pelaku saja atau juga ada korbannya yang sepertinya bantuan seperti apa yang diberikan kepada korban, dia hilang handphonenya, hilang laptopnya atau apapun yang Pak saat Poltak bisa sampaikan, Pak? Baik, Pak. Memang rejim dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang hukum acaranya kan Undang-Undang 11 2012 itu terkait sistem peradilan pidana anak, Pak. Itu sudah melindungi, Pak. Bahkan seharusnya pidana umum di Indonesia ini berterima kasih kepada sistem peradilan pidana anak. Karena restoratif justice yang baru saat ini dikumandangkan oleh kepolisian, kejaksaan, basicnya itu adalah sistem peradilan pidana anak 2012, Pak. Ya, jadi artinya penyelesaiannya, karena memang di pasal 2 Undang-Undang SPPA itu jelas di situ. Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan. Jadi ada 3, Pak, kategorinya. ABH itu anak berhadapan dengan hukum, itulah anak yang berkonflik dengan hukum. Kalau dia sebagai pelaku namanya berkonflik.
anak yang sebagai korban, kalau dia sebagai korban dari dugaan tindak pidana itu, dan anak saksi. Nah, kalau dalam kasus ini katakan ada pencurian, nah inilah yang harus didiversi istilahnya Pak, diduduk barengkan siapa pelakunya, siapa korbannya, dan orang tuanya. Bahkan kita bisa menghadirkan tokoh agama, tokoh keguruan, sehingga kalau misalnya katakan ada kerugian yang diganti, berarti kan mencapai satu titik perdamaian. Karena begini Pak, katakanlah 15 tahun nih Pak. Si anak ini pelaku 15 tahun. Pelaku 15 tahun. Dia baru menjalani kehidupannya 15 tahun. Tapi kita tidak tahu masa depannya dia itu bisa berapa puluh tahun lagi ke depan Pak. Apakah dia harus kita stigma, kita labeling dia sebagai anak pencuri, sudah selesai masa depannya? Kan tidak begitu. Karena saya seingat saya waktu SD pun juga pernah melakukan pencurian. Pencurian mungkin apa ya Pak, kalau di sini pensil dulu kan, kita nggak ada pengen gitu. Nah ternyata pada saat itu guru juga mengedukasi, nak kembalikan. Jadi ada yang menangis, teman saya sebagai korbannya menangis, saya ambil, terus guru bukan mempermalukan saya Pak, saya dibawa ke ruang kantor. Nggak, kamu jujur aja, kamu ada ambil nggak? Awalnya saya nggak ngaku Pak, karena sifat dasar manusia mungkin sudah bisa berbohong walaupun kecil kan gitu. Akhirnya dibujuk, nggak apa-apa kan, coba kamu bayangkan kalau barang kamu diambil. Akhirnya, Bu tapi jangan kasih tahu, saya yang ambil. Ya udah, masukin lagi deh ke lacinya dia. Nah kan cara-cara begitu Pak yang harus juga kita miliki, seorang guru yang juga orang tua kita, tidak mempermalukan kita juga. Sehingga kalau kasus ini pencurian, kita kan perlu tahu Pak, kenapa dia harus mencuri. Karena kenakalan anak ini, dia kan sangat masih belum mateng lah Pak, secara biologisnya, secara sosialnya, secara mentalnya. Karena memang pengalaman kami, pelayanan kami waktu, kalau kita tahu ramenya waktu Gageng Cangkul itu Pak, yang anak-anak sampai masukkan ke suatu alat kelamin yang di daerah Tangerang ini juga Pak. Saya ketemu dengan anaknya. Saya tanya, Dek, sorry nih ya, kok kemarin seberani itu? Dia cuman gini Pak, karena dia itu bersama dengan teman-temannya, dia pengen dilihat oleh teman-teman, saya berani nih, gitu. Jadi dia pengen, kalau bahasa Medannya, sok jago gitu Pak. Dia pengen dilihat teman-temannya, saya berani, apalagi seniornya bilang, lu berani gak? Dan itu refleks Pak. Dia tidak tahu apa sih akibatnya kalau saya lakukan ini. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak bilang, karena mereka tidak matang secara biologis, tidak matang secara mental dan psikososialnya, dia harus kita dampingi, harus kita arahkan, dan undang-undang sudah melindungi itu. Perampasan hak itulah upaya terakhir Pak. Penjara itu upaya terakhir. Dan penjara yang diterapkan terhadap anak itu nggak lama-lama Pak. Di penyelidikan 5 hari, yang gitu-gitu Pak. Nggak seperti sampai 20 hari, enggak. Karena upaya terakhir kalau masih bisa restoratif justice atau diversi, ya monggo itu dulu dilupayakan. Jadi jangan kita lihat dia sekarang ya, tapi masa depan dia masih lebih panjang gitu loh. Sekarang 15 tahun. Apakah dia langsung kita vonis, udah kamu anak pencuri deh? Gitu Pak. Jadi kita lihat ke depan sana. Kan Tuhan juga kasih kesempatan nih, biarlah anak-anak ini datang kepadaku. Jangan larang dia, murid-muridnya ngelarang ini. Ayo kasih, biarkan datang kepadaku. Ya luar biasa. Bu Haryati ternyata ketika pertama kali saya berjumpa juga, saya melihat semangat Bu Haryati, dan Bu Haryati juga mau ada di Heartline untuk berbagi ya Bu ya. Ibu melihat tadi disampaikan Pak Hasudungan, Pak Saat Poltak tentang pelaku ataupun korban di dalam cerita ataupun di dalam kasus yang pencurian ini. Terus kemudian kan ada peran sebenarnya orang tua ataupun guru tadi, yang bagaimana ketika Pak Poltak sendiri yang waktu itu menjadi pelaku, bisa gurunya menjadi mempunyai sikap yang bijaksana dan lain-lain gitu. Nah, apakah Ibu melihat bahwa penting sekali buat semua orang tua, guru, kemudian juga petugas kepolisian seperti tadi Pak Hasudungan katakan, kita kayaknya mesti ini pergi supaya semuanya mendapatkan sosialisasi yang sama, satu pandangan, cara pandang, paradigma yang sama. Gimana Bu Haryati melihat ini Bu? Kami sedang berjuang Pak untuk bagaimana para orang dewasa pemangku kewajiban gitu, minimal ya, yang harus dilakukan langkah awal itu punya perspektif tentang anak yang benar.
punya perspektif tentang perlindungan anak yang benar. Karena setiap anak yang bermasalah, baik itu pelaku, baik itu korban, itu pasti ada tumbuh kembang yang tidak terpenuhi hak-hak anaknya. Sehingga anak menjadi begitu gitu. Nah, ini belum semua orang dewasa pemangku kewajiban itu punya perspektif itu. Nah, ini bagaimana kita bisa mengadvokasi, termasuk ya saya mau ada di hotline ini untuk semakin banyak para pemangku kewajiban, orang tua, ya keluarga, ya juga para pendidik, ya juga para orang yang ada di ranah hukum, ya yang di pemda-pemda. Ayo dong kita benar-benar bergerak bersama untuk menyiapkan generasi bangsa ini menjadi lebih baik gitu ya. Iya, dan kayaknya saya juga nggak sabar ketika Ibu bicara. Saya lagi bayangkan nanti linknya ini kita bagikan sebanyak mungkin kepada orang-orang, apakah mungkin penegak hukum, apakah mungkin pendidik sekolah. Kita tahu ini kenalan kita mesti bagikan ini supaya mereka semakin terus disosialisasikan ya Bu ya. Betul. Iya, baik, makasih. Di sini saya mau salami sebentar, ada beberapa hardliner yang bergabung. Ada Ibu Rosinta Simamora, ya terima kasih sudah bergabung di program perlindungan generasi anak bangsa. Kemudian juga ada Ibu Iren Kristiana. Ibu Iren Kristiana berkomentar apa nih? Oke, selamat sore menjelang malam, semoga sehat semuanya. Terima kasih untuk Ibu Iren Kristiana. Saya akan melihat juga di WhatsApp. Oke, belum ada ya. Baik hardliner, terima kasih yang sudah bergabung juga di 0819269100. Terima kasih. Dan kita lagi berbincang-bincang tentang Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 18 hardliner. Oke, dan kesimpulan daripada perbincangan kita nih, Ibu Haryati, Pak Sudungan, Pak Saat Poltak juga, adalah setiap anak itu baik korban ataupun pelaku supaya bisa mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, apakah konseling dan lain-lain gitu ya. Tentunya penting juga buat kita para pemangku kepentingan semuanya bisa mengerti bagaimana menghadapi anak, apakah dia lagi jadi pelaku, apakah dia lagi berhadapan dengan hukum korban. Kita bisa mengerti cara-caranya, bukan menyamaratakan dengan persoalan-persoalan yang orang-orang dewasa lakukan gitu. Nah, saya mau minta closing statement dari Ibu Haryati dan Pak Hasudungan Manurung. Mungkin dimulai dari Pak Hasudungan, kemudian Ibu Haryati, dan kemudian juga dari Pak Saat Poltak Sialagan untuk konklusinya ataupun kesimpulannya, harapan-harapannya dari topik kita hari ini. Silakan Pak Hasudungan Manurung. Baik, jadi kita nih sudah mungkin sudah berapa kali Bu ya? 30. Jadi 30 kali. Dan saya yakin hardliner ini bersama Bu Haryati yang penginisiasi Kota Layak Anak, ya juga gerakan perlindungan anak bersama Pak Poltak dan saya berharap kita menggunakan prinsip-prinsip bahwa apapun terhadap anak berhadapan hukum sebagai pelaku maupun sebagai korban, dia itu juga kita pikirkan dari sisi kepentingan terbaik anak, ya kan? Ini yang menjadi kesepakatan kita nih untuk melakukan upaya-upaya perlindungan anak, termasuk anak yang berhadapan hukum ini untuk kepentingan terbaik anak. Tadi yang dari pembicaraan tadi, anak-anak ini masa depannya masih panjang, ya. Anak-anak ini masih bisa diubah, masih bisa diberikan harapan. Dan Indonesia ini tadi ditekankan oleh Pak Poltak, ini tergantung anak-anak kita ini yang saat ini gitu. Jadi ayo kita sama-sama mengerahkan, kita bersinergi bersama Hardline, bersama kami semua. Kita bisa buat apa sama-sama untuk memberikan kepentingan terbaik anak. Artinya baik itu anak yang sebagai terpidana adalah anak yang mempunyai martabat, yang mempunyai hak yang melekat untuk diperlakukan secara bermartabat, berharga, dan berpotensi. Jadi mari kita jamin dalam proses hukum ia mendapatkan perlakuan yang terbaik dan tidak melukai harga dirinya. Ya, demikian dari saya. Baik, Pak Sudungan Manurung, terima kasih. Kalau Ibu Haryati bagaimana, Bu? Saya mau ralat dulu Pak. Ya. Saya bukan penginisiasi Kota Layak Anak ya. Oh, baik. Itu program negara. Oh, program negara Bu ya.
Oke, baik. Nah, saya hanya ingin menjadi bagian bangsa ini Iya. untuk berkontribusi bagaimana ramah anak ini bisa menjadi sebuah gerakan di Indonesia. Iya. Ya Pak, dari saya konklusinya adalah lingkungan yang ramah anak itu sangat dibutuhkan dalam dunia pengadilan. Iya. Karena itu kita harus paham bahwa dampak kekerasan itu tidak kita bisa bayangkan bagaimana itu melukai hati anak. Karena itu harus kita cegah. Begitu banyak orang dewasa yang hidupnya sampai tua pun itu terluka karena kekerasan. Karena itu bagaimana mencegahnya, antara lain berikan lingkungan yang ramah terhadap anak ketika anak ada berhadapan dengan hukum. Kami mendorong para penegak hukum, ada yang semua yang pemangku kewajiban ada di lingkaran ranah dalam pengadilan untuk bagaimana bersama-sama menciptakan ruangan yang ramah anak, lingkungan yang ramah anak. Baik, terima kasih Ibu Haryati PH. Nah, bagaimana tanggapan Pak Saat Poltak Sialagan SHMH dengan perbincangan kita, diskusi kita hari ini, Pak? Ya, baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Heartline FM yang memfasilitasi, ya, nggak banyak radio yang memfasilitasi tentang anak. Jadi di saat Pak Sudung bilang, Pak siap, mau di ujung manapun siap kita kejar kan gitu. Yang pasti anak itu adalah berkat dari Tuhan, Pak. Itu dulu prinsipnya. Iya. Anak itu adalah berkat dari Tuhan. Masa depan bangsa ini tergantung gimana kita memperlakukan anak saat ini. Jadi masa depan Indonesia itu ditentukan oleh anak sekarang. Nah, tapi mungkin para pendengar yang mendengar acara ini, para orang tua, ibu cenderung atau sering sekali menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Contohnya, dengan membanding-bandingkan adiknya dengan abangnya itu juga termasuk kekerasan anak. Oh. Atau melakukan penekanan-penekanan yang membuat dia tidak damai sejahtera, tidak nyaman, itu membuat dia tertekan. Artinya bapak, ibu, orang tua harus bersama-sama untuk mengenali keunikan anak masing-masing. Gak semua anak-anak jago matematika. Mungkin dia jago di bidang seni lainnya. Sehingga perlakuan ini juga harus orang tua terus belajar, ya. Sampai kapanpun orang tua harus belajar. Sehingga kita harus tahu menemukan anak ini ndak boleh dibanding-banding gitu loh. Harus kita tahu anak ini punya keunikan masing-masing, sehingga kita menemukan nih di mana ini talent atau di mana talenta anak ini untuk bisa saya kembangkan kalau kita sebagai orang tua gitu ya. Pertanyaan kata kunci yang sering kita terapkan di rumah bersama istri, setiap anak pulang sekolah hanya 2 pertanyaan. Nak, hari ini apalah yang kau suka? Ya, karena kita dari Medan ya Pak ya. Apalah yang kau suka hari ini? Oh, dia akan cerita, aku tadi main voli Pak, main basket Pak, begini. Terus ada nggak yang nggak kau suka hari ini apa? Yang membuat kau sedih hari ini apa? Nah, itu penggalian itu bisa cerita Pak. Kalau ternyata dia dapat perlakuan yang tidak baik dan komunikasi kita antara orang tua dan anak itu bisa terbuka. Nah, di situ kita berpotensi, anak gue ini aman apa enggak sih gitu. Sehingga PR kita ini secara bersama-sama kita nggak bisa sendiri Pak. Advokat nggak bisa sendiri. Advokat juga perlu bantuan atau kerjasama antara jaksa, hakim, dan bahkan orang-orang tua di lingkungan RT RW pun bila penting kita akan kita kasih sosialisasi juga di tingkat RT supaya nggak jadi kayak satu kebenaran dan memang boleh kok mukul anak itu boleh gitu. Oh, untung saya dipukul guru saya dulu, maka saya jadi seorang pengacara. Jangan-jangan kalau saya nggak dipukul guru saya dulu, saya jadi seorang menteri. Kan gitu kira-kira perspektifnya lain gitu. Jadi statement saya pikir save anak, masa depan Indonesia ada di tangan anak saat ini. Kita harus lindungi anak. Gitu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk narasumber kami di program perlindungan generasi anak.
ada Bapak Hasudungan Manurung SHMH yang selalu setia setiap minggu berbagi, ya. Ada Ibu Haryati PH, penginisiasi Gerakan Ramah Anak, juga narasumber kita hari ini Pak Saat Poltak Sialagan SHMH yang sudah datang melengkapi kita semua. Saya Lesa Triadi, mohon pamit hardliner, juga untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di tayangan berikutnya. Perlindungan generasi anak bangsa, sayangilah anak-anak kita, lindungi anak-anak kita. Saya pamit undur dari ruang dengar Anda. Keep on growing, never give up. Salam perasa. Salam Salam perasa. perasa.